Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta jejak beksi di mana saja berada, alhamdulillah malam ini saya bisa bersilaturahmi ke tempat Bang Aan. Nama kami siapa sih Bang? Andriansa. Oh, nama Andriansa kan gitu. Andriansa. Andriansa. Beliau adalah seorang pendiri sekaligus guru besar di Beksi Petukangan Kongajas Buloh Bang ya. Ya. Ya maklum para sahabat jejak beksi, karena saya datang ke rumah Jawara, maka yang disiapin ini pisau ini. Jadi pisau saya ini, ya Allah kata. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jadi begini Bang, Ya. Bicara jejak beksi itu kan memang kita mengupas masalah kisi-kisi soal beksi Bang ya. Ya. Itu dalam rangka mengenalkan kepada generasi muda kita bahwa di Petukangan ini alhamdulillah beksi berkembang pesat. Dari 4 guru besar itu masing-masing semuanya sudah punya generasi penerus kan. Nah kalau dari Bang Aan kalau nggak salah kan alirannya itu dari Beksi Kongajas Buloh Bang ya. Ya. Itu kapan Bang Abang mendirikan Beksi Petukangan Kongajas Buloh? Beksi Petukangan itu pada tahun 2003 bulan Mei, 22 Mei 2003. 22 Mei 2003 berdirinya. Kalau sekarang 2020 berarti sudah 17 tahun Bang. Ya. Udah kapalan bener Bang ya. Ya. Nah itu motivasinya Abang mendirikan itu apa tuh Bang? Jadi begini, maksudnya kalau saya lihat kan di Petukangan ini kan tahun 2000 itu masih jarang. Tahun 2009 2000 lah, itu jarang orang yang ngajar di mana-mana. Oh, Itu. Jadi saya kepikiran begini. Ini kalau kita apa yang saya bisa, ya saya cuma ini. Gitu. Kalau kita nggak kembangin, mungkin beksi nggak seperti sekarang. Sekarang itu kan setiap gang aja kita lihat sendiri. Iya, setiap pojokan ada Setiap perguruan. pojokan itu udah ada perguruan. Alhamdulillahnya seperti itu. Tapi kita juga sebagai guru jangan lupa, jangan cuma bela dirinya aja. Jadi kalau kata Komas itu, kalau kita punya beksi itu punya goloknya doang. Goloknya doang. Makanya kenapa? Kayak sekarang, zaman sekarang itu kita mesti ada sarungnya. Sarungnya itu dari segi agama seperti sholat, sholawat, itu ngaji. Nah, di situ dituntut buat guru-guru. Jadi cuman bukan main pukulnya doang. Yeah. Sebab kalau kata Mas, kalau orang nggak punya sarung, itu repot juga tuh. Jadi punya goloknya doang. Yeah. Jadi kemana-kemana Bisa membahayakan. Makanya di situ mesti ada sarungnya. Sarungnya itu ya kita ngaji, sholat gitu. Jadi kalau jurus beksi itu kan fisik ya, golok ya Bang ya. Iya. Jadi memang harus didorong oleh batin yang kuat dalam hal keagamaan gitu kan. Betul. Itu mungkin juga selaras dengan pesan-pesan para leluhur kita dulu gitu ya. Iya. Jadi kalau bicara Betawi itu bicara habis ngaji di lekar turun ke latar main pukulan gitu ya. Iya. Jadi ada keseimbangan gitu ya. Jadi ada olahraganya Ada juga. olahraganya juga. Gitu. Nah di situ kita bisa sekalian pengajian. Nah baru Latihan silat. latihan. Jadi ada kolaborasi itu Bang. Iya. Jadi memang bicara Islam sendiri dia kan ingin juga umat muslim yang kuat Bang. Bener. Jadi bukan cuma sholat ini, Iya. tapi juga ya punya fisik yang kuat kan gitu. Benar. Untuk menjaga ya agama itu sendiri kan. Iya. Nah kalau bicara Abang tadi bicara tahun 1999 sampai 2000-an, Iya. itu memang banyak belum banyak lah yang keluar tuh ya. Karena memang orang kalau belajar datang kemari gitu Bang ya. Iya. Itu. Oh, Tapi kalau tahun itu saya nggak pernah ngajar di rumah. Oh gitu, malah Abang udah Iya. mulai keluar kan gitu. Keluar. Itu awalnya di mana tuh Bang? Saya ngajar itu awal itu tahun 99 itu daerah pojok Gebyuran. Gebyuran. Nah,
itu tahun 99. Tahun 2000 saya ngajar di Gang Guru Ulu Jami. Ulu Jami, Terus di Gang Sinta, Tomang Tol. Gitu. Jadi kalau sampai sekarang ini kalau bicara kolak itu berapa banyak tuh Bang? Wah, saya kurang tahu deh. Udah enggak editan gitu kan ya? Iya. Alhamdulillah sekarang mulai banyak kayak daerah-daerah larangan gitu, seperti Benteng Betawi, Iya. Teras Betawi, itu cikal bakal dari basic petukangan. Oh jadi ini ya dari udah hampir 17 bahkan 20 tahun lebih ya Bang ajar. Itu sekarang banyak murid-murid Abang itu yang sudah bisa membuat perguruan sendiri gitu Bang ya? Iya. Kayak misalnya tadi yang Abang sebutin, itu termasuk yang apa Laskar Keramat itu ya? Iya, termasuk Laskar Keramat ya. Jadi alhamdulillah Abang sudah mengamalkan ilmu yang Abang punya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, terus juga murid-murid Abang juga melanjutkan kan gitu kan ya. Tapi hubungan tetap masih sering ini masih ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah yang di basic Keramat. Terus ya di belakang Ramayana Gang Bakti. Kadang-kadang gitu kan ini sontingan, entah bener entah enggak gitu. Kadang-kadang katanya ada juga murid kalau bapak gurunya gitu. Ketemu nggak Bang yang model kayak gitu? Mungkin itu memang udah dari turun temurun. Oh gitu. Jadi emang sejarah itu kan pasti berulang. Pasti berulang. Sejarah itu pasti berulang. Makanya kalau saya tuh bukannya dapat murid jurusnya tinggi, saya senang gitu. Yang penting adab. Oh adab ya. Adab. Pertama itu adab. Kalau adabnya udah ada, itu gampang kita. Gitu. Insya Allah jurus juga pasti. Ya. Karena hati yang bersih ya, dimudahkan sama. Iya. Terus aneh denger Bang, tuh sering-sering ikutin event dan banyak juga meraih prestasi tuh Bang. Mungkin bisa disebutkan salah satunya gitu Bang. Itu tahun 2007 ya, kalau nggak salah tahun 2007 itu di Gor Rawamangun. Itu pialanya tuh. Gor Rawamangun itu juara kedua kalau nggak salah. Juara umumnya kayak yang kedua itu. Waktu itu masih di juara umumnya Belarak kalau nggak salah. Belarak ya? Iya, Belarak. Nah ini kan kalau misalnya Abang sebutkan tadi, sekarang ini kan ya alhamdulillah sih di satu sisi kita lihat perkembangan beksi amat luar biasa ya. Iya. Sehingga setiap pengkolan tuh ada perguruan beksi kan gitu. Nah Abang selaku salah seorang yang melestarikan dan mencoba terus untuk mengembangkan kan gitu. Apa Bang kira-kira komentar Abang tentang perkembangan pesat itu kan gitu. Terus pesan-pesan Abang tuh apa? Kalau saya semakin berkembangnya beksi, saya sangat bersyukur. Tapi kita sebagai guru, kita jangan lupa sama guru-guru kita yang terdahulu. Gitu. Jadi setiap kita mau latihan itu kita usahain, kita doain yang udah nggak ada nih guru-guru kita yang masalahnya ini adalah ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kalau ilmu bermanfaat itu sampai ke guru-guru kita yang bermanfaat. Nah kalau murid-murid Abang belajar sama Abang dan alhamdulillah kayak misalnya Teras Betawi, terus Laskar Keramat gitu kan ya, kan namanya udah membentuk sebuah paguyuban baru gitu kan ya, belajar sama Abang. Nah Abang kan membentuk beksi petukangan Haji Hasbullah kan ya. Nah kalau Abang belajarnya sama siapa? Kalau saya dulu belajar sama Bang Yitno, Suyitno. Bang Yitno. Beliau masih almarhum. Oh udah almarhum. Dulu beliau belajar sama Kong Haji Hasbullah. Beliau belajar sama Haji Hasbullah. Terus kalau Bang Yitno tinggalnya di daerah Madoangan? Tadinya di depan rumah saya. Oh memang petukangan sini ya? Iya. Sekarang tinggal di Impres 18. Itu tahun berapa Bang mulai belajar beksi? Saya belajar udah lupa. Udah lupa ya? Iya. Terus yang membuat Abang mau
belajar beksi itu apa? Apa karena memang bicara petukangan ini emang udah beksi gitu gitu? Enggak, masalah begini. Ya itulah hebatnya mulai dari dulu. Ngajar beksi itu kita walaupun kecil itu nggak belajar, tapi di image kita bela diri beksi. Sehingga pada saat itu kita tahu ya beksi aja gitu ya. Makanya saya dulu kalau saya ngajar ke tahun 99 2000 itu saya udah senang tuh kalau anak kecil bilang belajar beksi itu lagi belajar beksi. Padahal dia nggak belajar, tapi dia sudah menanamkan image beksi di otaknya gitu ya. Nah nanti insya Allah itu jalan sendirinya. Kayak saya belajar dulu sebenarnya saya ngeliat aja gitu. Nah kemudian ada ketertarikan, akhirnya latihan sama banyak gitu. Nah, para pecinta jejak beksi sekalian, tadi bincang-bincang singkat kita dengan Bang Aan selaku pendiri sekaligus guru besar dari Beksi Petukangan Rongaji Hasbulo. Mudah-mudahan ini juga menjadi catatan sejarah tersendiri buat generasi berikutnya, Bang. Iya. Sehingga bicara pernak-pernik beksi, wawasan mereka semakin bertambah. Dan apabila ada hal-hal lain yang ingin dipertanyakan lebih lanjut, itu bisa dikirim di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya jawab, saya nyontek sama Bang Aan. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Aan yang sudah mau berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan beksi ke depan semakin berkembang lagi, karena Bang Aan juga saya lihat masih terus semangat untuk mengajarkan generasi muda kita soal silat beksi. Saya rasa cukup sekian ya Bang Aan ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.